Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel DC Informatik. Untuk kegiatan hari ini, aku, Andri Nicholas, akan menemani kalian untuk menjelajahi tentang apa itu ChatGPT. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ChatGPT itu apa, ChatGPT adalah Generative Pre-trained Transformer, yang dimana ChatGPT adalah sebuah AI yang memiliki kecerdasan yang dibuat di tahun 2015 oleh Sam Altman dan juga Elon Musk. Bagi teman-teman yang sedang kuliah, sedang menjalani studi di SD atau SMP, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ini untuk belajar lebih giat lagi dan mengetahui tentang hal-hal yang kalian nggak ketahui. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin kita akan bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar kampus UKDC mengenai ChatGPT dan mengenai pendapat mereka tentang ChatGPT itu apa. Oke teman-teman, let's go! Misi Kak, oh iya, ini kami dari DC Informatics. Oh iya. Nah, ingin mengadakan wawancara sebentar Kak. Boleh. Nah, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak Kak? Boleh. Jadi nama saya Luis. Kebetulan saya dari Prodi Informatika ya. Angkatan 21. Oh, oke. Dari angkatan 21 ya Kak ya. Nah, Kakak udah mengenal nggak apa itu ChatGPT? Oh iya, saya sering pakai itu ChatGPT ya. Iya. Untuk ChatGPT sendiri Kakak, menurut pendapat Kakak, ChatGPT itu hal yang baik atau enggak sih Kak? Selalu hal yang baik. Saya memandang dari hal positifnya. Wah, baik. Kakaknya selalu memandang dari sisi positifnya ya guys ya. Nah, untuk dari ChatGPT-nya sendiri, biasanya Kakak digunakan untuk pelajaran apa sih Kak kira-kira? Macem-macem. Di informatika itu kan kita bisa membahas tentang mulai dari website, terus aplikasi, mobile, banyak lah. Bahkan kalau saya nanya tentang kebutuhan sehari-hari, misalkan apa yang harus saya lakukan, misalkan saya ini ya ada problem gitu, kayak mau ngerjain tugas kok susah banget, rasa males, itu apa namanya, solusinya gimana sih? ChatGPT bisa jawab. Ya itu kayak temen gitu loh, kalau kita nanya di WA, ditanya apa, dan balasannya tuh bagus gitu. Oh, kayak gitu ya Kak ya. Oke. Terima kasih ya Kak ya untuk waktunya Kak. Silakan Kak. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bertanya tentang ChatGPT dan pendapat mereka ke mahasiswa-mahasiswa lain. Yuk, let's go. Kita udah melihat nih ada kakak-kakak yang lagi ngerjain tugas juga nih. Yuk kita tanya-tanya mengenai ChatGPT. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar ya Kak ya? Hari ini kita dari DC Informatik ingin nanya-nanya nih Kak mengenai ChatGPT. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nggak Kak? Perkenalkan, nama saya Aldo. Dari prodi apa Kak? Dan tahun berapa Kak? Dari Prodi Informatika tahun 21. Sebelahnya Kak? Aku Dewa dari Prodi Informatika angkatan 21. Oke Kak. Nah, dari kakaknya sendiri udah mengenal atau sudah pernah memakai nggak ChatGPT itu? Untuk ChatGPT sendiri pernah aku pakai buat cari jurnal, yang dimana itu sangat bantu banget. Apalagi jurnal yang dicari kan biasanya jurnal-jurnal cinta. Nah, ChatGPT itu nyaranin jurnal-jurnal cinta yang ditawarkan seperti itu. Oh, oke. Nah, menurut kakak sendiri ChatGPT itu memiliki dampak yang positif atau negatif ya Kak ya? Menurut aku sendiri sih, ChatGPT itu ibarat kayak pedang bermata dua, punya sisi negatif, punya sisi positif. Sisi positifnya mungkin bisa membantu mahasiswa yang kesulitan dalam mencari sesuatu kayak jurnal atau macam-macam. Tapi kalau misalnya sisi negatifnya mungkin dipakai buat cari jawaban atau gimana gitu. Oh, oke. Nah, kalau kakaknya nih, menurut kakak ChatGPT itu apa sih? ChatGPT itu robot AI. Kalau kita itu bisa ngasih pertanyaan ke dia, nanti dia itu bisa cari jawaban buat kita gitu. Oh, tahu kakak seperti itu ya. Nah, menurut kakak nih, ChatGPT memiliki dampak yang positif atau negatif sih? Kalau aku sih, menurutku bisa negatif, bisa positif, tergantung cara kita pakainya. Ya. Oh, oke seperti itu. Nah, biasanya kakak udah pernah menggunakan ChatGPT atau belum? Sudah pernah. Oke, sudah pernah. Nah, untuk pelajaran apakah kira-kira Kak? Lebih ke cari-cari rumus gitu, menghitung itu. Aku pakai ChatGPT. Oh, oke. Wah, jawaban yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah,
Terima kasih ya Kak untuk waktunya Kak. Silakan lanjut bekerja lagi Kak. Terima kasih. Nah seperti itu guys, beberapa pendapat dari kakak-kakak kalian. Nah bagi yang kalian masih belum mengerti atau ingin mencari tahu tentang pendapat kakak-kakak yang lain, yuk lanjut lagi, kita bakal cari-cari yang dari angkatan dan prodi yang lain. Let's go. Nah halo teman-teman, nah hari ini kita juga ada teman dari prodi lain nih guys. Nah mungkin kita perkenalan dulu ya guys ya. Kakak boleh tahu nama dan prodinya nggak Kak? Ya, nama saya Alexander Saldi dari prodi Hukum. Oke, untuk periode tahun berapa ya Kak ya? Saya angkatan 2021. Oke. Nah kakaknya tahu tentang ChatGPT nggak Kak? Belum Kak. Oke, ChatGPT saya jelasin dikit ya Kak ya. Nah ChatGPT adalah di mana chatbot AI yang dibuat oleh Elon Musk di tahun 2015, yang dimana dia hampir mirip dengan Google nih Kak. Nah jadi ketika kakak ingin mencari sesuatu di website ChatGPT ini, nah kakak nanti bisa mendapatkan banyak jawaban yang mungkin kakak butuhkan dalam perkuliahan. Nah ada konteks baik dan buruknya juga Kak. Nah untuk konteks baiknya kakak bisa mendapatkan jawaban dan bisa belajar lebih banyak lagi. Tapi untuk konteks buruknya nanti kakak jangan sampai digunakan untuk mencontek dan lain-lain Kak. Nah menurut kakak sendiri nih, ChatGPT setelah saya jelaskan tadi ya, apakah baik untuk kita sebagai mahasiswa atau enggak sih? Ya menurut saya juga ini kayak berfungsi untuk sebagai mahasiswa itu baik sekali. Baik, terima kasih ya Kak ya untuk waktunya ya Kak. Hai teman-teman, kembali lagi nih. Nah, dalam kesempatan kali ini kita juga bertemu lagi nih dengan kakak-kakak lain prodi ini. Nah, mari kita tanya-tanya ya mengenai ChatGPT. Nah, sebelumnya Kak, perkenalan Kak, nama dan prodinya Kak. Nama saya Efrem dari Prodi Manajemen Perhotelan Angkatan 21. Oke, nah salam kenal ya Kak ya. Nah, sebelumnya Kakak udah pernah tahu tentang ChatGPT atau belum Kak? Belum tahu sama sekali. Nah, sebelumnya mau gak Kakak misal saya jelaskan sedikit mengenai ChatGPT? Boleh, silakan. Oke, ChatGPT ini adalah sebuah chatbot AI yang dibuat oleh Elon Musk dan Sam Altman pada 2015 nih Kak. ChatGPT ini juga hampir sama dengan Google Kak, yang dimana kakak bisa mencari apapun yang mengenai tugas atau hal-hal yang berhubungan dengan keseluruhan ya Kak ya. Nah, ChatGPT juga memiliki sisi baik dan sisi buruk nih Kak. Dari mulai sisi baiknya aja dulu ya Kak ya. Sisi baiknya ini ChatGPT bisa memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk mencari referensi dan lain-lain juga Kak. Nah, untuk hal buruknya nih Kak, hal buruknya kadang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya kita sedang ujian, kita mencontek melalui ChatGPT ini. Atau mungkin ChatGPT yang bagian negatifnya nih Kak, biasanya menggunakan cara-cara licik, yang dimana kayak ketika kita ada tugas yang mungkin kita tidak bisa, bukannya malah mencari referensi atau mencari bantuan, malah kita mencontek dan kayak mengambilnya langsung tanpa ada menulis tentang direktornya juga atau kayak gimana. Nah, menurut kakak sendiri nih, setelah saya jelaskan tadi ya Kak ya. Nah, untuk ChatGPT ini menurut kakak baik atau enggak sih Kak untuk mahasiswa? Kalau menurut saya Kak, itu sebenarnya baik, karena kan kita bisa cari informasi lebih gitu. Terutama kalau misalnya kita cari info yang nggak ada di Google gitu, mungkin di situ bisa ada. Cuman kalau dari sisi negatif itu kembali ke orangnya masing-masing sih Kak. Bagaimana orang itu menggunakan ChatGPT ini itu dengan baik gitu loh, dengan hal yang positif gitu. Jadi bisa buat nambah ilmu gitu. Baik, terima kasih ya Kak ya untuk waktunya Kak. Silakan melanjutkan perkuliahan. Terima kasih ya Kak. Ya, halo teman-teman. Nah, kembali lagi nih. Nah, hari ini kita juga ada nih dari angkatan 22 nih guys. Kita boleh kenalan dulu dan cari tahu nih mungkin tentang ChatGPT ya guys ya. Sebelumnya boleh kenalan dulu kah? Perkenalkan, nama saya Mario. Saya dari Prodi Ilmu Informatika Angkatan 2022. Oke, Kak Mario. Nah, Kak Mario tahu nggak nih Kak tentang ChatGPT? Iya, tahu. Tahu ya. Tahu ya. Wah, ini sebenarnya seru nih ya guys ya. Dari kelihatannya ini sering nih pakai ChatGPT nih. Nah, sebelumnya nih, udah seringkah pakai ChatGPT nih? Enggak terlalu sih, soalnya kan ini kalau misalnya pakai ChatGPT itu ketika hal-hal mendesak doang baru dipakai. Kalau misalnya nggak terlalu mendesak, ya di ngerjain sendiri aja.
Oh, seperti itu ya, Pak. Jawabannya luar biasa sekali. Nah, mungkin ChatGPT biasanya digunakan untuk matkul apa ya, Kak ya? Bahasa Indonesia sih, cari latar belakang. Seperti itu ya, Kak. Cari latar belakang nih, guys. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan ya, guys, dari ChatGPT. Nah, untuk menurut Kak Mario sendiri nih, dari ChatGPT, apakah memiliki sisi positif dan negatif? Menurut Kakak, pendapatnya gimana nih, Kak, mengenai itu? Kalau dari sisi positifnya itu mungkin bisa lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Terus kalau sisi negatifnya mungkin kita akan keenakan ya, sehingga kita tidak mencari tahu sendiri, kita istilahnya harap gampang gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak, ya, untuk waktunya ya, Kak. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita sudah bertemu nih dengan salah satu dosen yang mengajar nih prodi informatika. Nah, kemarin kita sudah nanya-nanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengenai ChatGPT juga. Nah, hari ini aku akan bertanya-tanya kepada dosen informatika. Sebelumnya, selamat siang, Pak. Boleh perkenalan diri, Pak? Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Edwin Alexander. Saat ini saya sedang mengajar di Prodi Informatika UKDC Surabaya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin langsung ke ininya aja ya, Pak ya. Ya. Nah, topik yang kita bahas hari ini adalah mengenai ChatGPT, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, ChatGPT itu memiliki dampak yang positif atau negatif sih, Pak, untuk mahasiswa Jawa sekarang? Oke, ChatGPT itu kan sebetulnya kan hanya tools ya kan, tools alat bantu yang dimana ketika digunakan itu bisa ada dua sisi, sama seperti pedang bermata dua lah istilahnya ya kan. Kalau misalnya digunakan dengan baik ya dia akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau misalnya digunakan yang negatif juga bisa saja. Contoh yang positif itu simpelnya adalah ketika kalian ingin mencari tahu tentang informasi terbaru, misalnya yang belum diajarkan oleh dosennya, kalian penasaran mengenai tentang misalnya mata kuliah algoritma pemrograman, di ChatGPT pun juga bisa tuh mengenerate sebuah listing program ya kan. Tetapi kalau misalnya itu digunakan untuk membantu atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, akhirnya kan menjadi sesuatu yang negatif. Akhirnya mahasiswa tidak berpikir, tidak mencari cara sendiri bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh dosen, tetapi hanya berpatokan pada ChatGPT. Buat program mengenai login misalnya. Nah, itu kan jadinya merugikan juga untuk mahasiswa. Tetapi kalau misalnya belum diajarkan oleh dosennya, misalnya terkait dengan bagaimana caranya membuat penyelesaian dari chatbot misalnya, mahasiswa ingin tahu sendiri tentang chatbot, nah itu bisa belajar sendiri dari sana secara mandiri. Itu positifnya seperti itu. Berarti bisa jadi sisi negatifnya juga ya, Pak, ketika kayak misalnya kita sedang ujian, kita mencari jawaban, ya mencari program yang seharusnya ya kita kerjakan sendiri pada akhirnya. Iya, Nah. itu sisi negatifnya yang Ya. kalau bisa sih mahasiswa jangan. Meskipun mungkin mahasiswa mengatakan bahwa loh Pak, di kampus-kampus lain itu ada loh Pak yang dosennya itu memberikan izin untuk mencari jawaban di ChatGPT. Ya, tapi lihat-lihat dulu kampus mana juga, jangan sampai kampusnya itu hanya sekedar nilai terus kemudian tidak mementingkan kualitas juga. Wah. Betul sih. Wah, seperti itu juga ya, Pak. Nah, untuk menurut Bapak sendiri nih, apakah ChatGPT itu bakal bisa berkembang lagi kah? Atau bahkan hampir menyamai Google? Atau bahkan ya sekarang sudah setara dengan Google? Antara Google sama ChatGPT itu mungkin bisa dibedakan ya. Di Google itu sekedar dia cari apa yang kita cari, search engine namanya kan. Ya. Di sisi Google sendiri pun dia sudah mengembangkan AI sendiri juga. Nah, ChatGPT itu lebih ke arah komunikasi. Seperti misalnya kalau misalnya di Google itu, hey Google, berikan cerita lucu misalnya. Nah, dia akan memberikan cerita-cerita lucu. Sedangkan kalau misalnya ChatGPT, dia lebih ke arah teks dan juga dia bisa memberikan pertanyaan, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang secara spesifik. Sedangkan kalau misalnya Google di search engine-nya, dia menawarkan banyak pilihan jawaban, manusia memilih
kamu mau memilih jawaban yang mana, ranking 1, ranking 2, atau ranking yang ke halaman ke 10 misalnya. Nah itu kalau search engine gitu. Nah, kalau Bapak sendiri nih, kan kita dari tadi bahas mahasiswa nih yang pemakai. Kalau dari Bapaknya sendiri, pernahkah atau sempat memakaikah ChatGPT ini? Untuk dosen sendiri pun kadang-kadang juga kita masih, saya sendiri nih menggunakan ChatGPT itu hanya untuk mencari tahu kondisi di mana ketika saya itu sudah buntu gitu, misalnya belum menemukan jawabannya, misalnya tak ada perbedaan referensi dan sebagainya. Di sisi ChatGPT sendiri itu bisa memberikan bantuan referensi tambahan. Misalnya bagaimana caranya metode A bekerja, kemudian ada beberapa referensi yang mungkin saling bertolak belakang, bisa cari jawabannya melalui ChatGPT sebagai tambahan masukan, tambahan referensi saja, seperti itu sih. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kan saya juga sempat dengar-dengar nih Pak dari beberapa platform media bahwa ChatGPT ini bakal ditutup oleh Kominfo karena dia tidak memiliki hak dalam PSI. Ya, menurut tanggapan Bapak seperti apa? Menurut saya sih kalau seandainya masalah administrasi harusnya masih bisa lah ya diusahakan. Ya, di satu sisi memang pemerintah itu memberikan regulasi yang jelas, itu apresiasi kepada pemerintah ya kan. Di satu sisi mungkin di luar pemerintahan Indonesia atau di luar negara Indonesia regulasi itu tidak ada. Nah kita positif thinkingnya aja agar dari ChatGPT dan juga dari pemerintah itu bisa menemukan titik tengah untuk memenuhi masing-masing regulasi, baik dari pemerintahnya dan juga dari ChatGPT-nya, karena dari sisi edukasi sendiri itu sangat istilah Jawanya itu emen-emen. Ketika ada satu sisi yang bagus, ada poin-poin yang bisa dikembangkan, tetapi di satu sisi ditutup hanya karena masalah regulasi. Gitu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih waktunya. Nah, seperti itu teman-teman untuk hari ini. Nah, bagaimana teman-teman mengenai ChatGPT? Dari sekian banyak pendapat dari mahasiswa dari angkatan 2020, 21, 22, bahkan dari dosen-dosen kita nih dari KDC. Kalau kalian ada banyak pertanyaan atau ada komentar tentang ChatGPT, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan tetap nonton. See you guys.